Iya, jadi Jakarta itu banjir airnya tidak begitu menjadi problem besar. Ya saya gini, saran deh buat Pak Gubernur DKI Jakarta, apa? Gini aja deh, Bapak kan punya waktu nih 2021, 2022 kan. Udah aja, jangan lagi ngomongin kewenangan Menteri PUPR, kewenangan Gubernur, BWWS, dan sejenisnya. Udah deh, seluruh problem Jakarta beresin, duitnya kerahin ke situ, sikat. Di Jakarta, apa yang menjadi data BMKG terus terang day by day menjadi santapan kita sehari-hari. Dan saya tahu kapan akan hujan deras, kapan akan ada rob, kapan kemudian sungai-sungainya perlu dibenahi. Karena memang seperti yang sudah saya katakan, banjir di Jakarta itu ada 3, kiriman, lokal maupun rob. Nah, alhamdulillah dalam musim-musim ini, rata-rata kita bisa menangani, termasuk hari ini tidak termasuk hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus karena curah hujannya tidak di atas 200. Begitu curah hujan di atas 200, apalagi kemudian ditambah dengan banjir kiriman dari atas, maka saya selalu menginstruksikan untuk semua pompa dipersiapkan. Kan kita lagi banjir di mana-mana nih. Aku mau nanya nih, yang pertama saya pengen ngomong bahwa pasti mungkin Pak Anies agak lega nggak di banjir sekarang, nggak disalah-salahin, Pak? Tenang. Karena kayaknya ini adalah momen di mana Pak Anies bisa lebih fokus ke keluarga, bisa melakukan apa yang Pak Anies happy lakukan. Karena jujur ya, setelah the whole ribut-ribut kemarin, jujur Pak Anies ini jadi lebih happy loh. Masa sih? Dan lu happy juga? Ampun. Terus yang kedua, kalau misalnya kita ngomong masalah banjir nih Mas. Sebenarnya kenapa banjir di Jakarta ini seolah-olah menjadi apa ya? Menjadi momok yang nggak selesai-selesai gitu Mas. Dari pengalaman Mas Anies aja gitu. Kita santai-santai aja. Ya, ini daerah apa namanya di sini? Ini di sini Jakarta Barat berarti Kebon Jeruk. Pertama gini, kita lihat banjir nih. Yes. Banjir itu kan artinya air yang turun, Ya, betul. volumenya melampaui daya tampung, gitu Betul. kan, sederhananya gitu. Iya. Jadi kalau ini nih kira-kira 250 cc, Ya. terus dituangin lebih banyak, Ya. tumpah dong, Ya, of course. ya kan? Nah, jadi menurut saya itu salah satu hal sederhana nih. Jakarta ini ada 3 sumbernya. Satu, air dari pegunungan. Ya. Kalau pegunungan air hujannya lebat sekali, kemudian airnya masuk. Oke. Yang kedua adalah curah hujan lokal. Iya. Nah, curah hujan lokal di tempat yang namanya Jakarta itu, kenapa saya tadi tanya nama, di sini itu banyak sekali yang memang awalnya adalah cekungan. Oke. Namanya apa? Rawa Belong, Rawa Bebek, Rawa Mangun, Namanya rawa-rawa. rawa-rawa, Iya. namanya aja rawa. Pulau Mas, Pulau Gadung itu kan karena memang bentuknya cekung. Betul. Nah, sekarang jadi perumahan semua, tapi nature kecekung nih. Iya. Nah, yang kedua tuh, yang ketiga adalah rob. Kita pantainya airnya naik, Ya. sementara permukaan tanah kita mengalami penurunan. Oke. Nah, ini karena global warming nih, Ya, sure. yang itu rob itu. Nah, yang pertama dulu nih, yang pertama volume air yang masuk ke Jakarta Ya. itu kita punya kapasitas di sini. Oke. Kapasitas daya tampung kita, Berapa sih Mas kalau itu Jakarta? kapasitas sungai-sungai itu menampung sekitar 23.000 meter kubik Oke. per detik. Per detik. Oke. Per detik. Nah, dari Ciliwung saja, di Sungai Ciliwung itu kapasitasnya adalah 900 meter kubik per detik. Kok saya bilang tadi 23.000? 2.300. Oh, 2.300. Oke. 3.000 sampai 3.300. Kalau sampai 3.300 itu masuk, ya bisa dibayangkan. Ya, ada kelebihan kapasitas yang ya. Jadi ruas sungainya itu dengan air yang masuk. Nah, ini satu nih. Solusinya gimana? Banyak teori tentang ini, banyak rumus. Tapi yang paling sederhana adalah buat waduk sebelum masuk Jakarta. Buat waduk sehingga air yang harusnya meluber di kampung itu melubernya di waduk sini. Kan sama-sama lubernya mau di mana gitu? Karena volume yang jatuh lebih banyak. Nah, kalau disiapin waduk-waduk, maka air yang dialirkan masuk ke Jakarta sesuai dengan lebarnya daya tampung sungai. Rata-rata Ciliwung itu 600 meter kubik per detik rata-rata. Itu aman, 900 batas maksimal. Di atas itu
nanti akan luber tuh di sekitar duku atas tuh. Bisa jebol tanggul. Nah, kemudian yang jatuhnya di Jakarta gimana? Yang jatuhnya di Jakarta ada beberapa jenis. Di jenis tanah yang bisa meresap air, di situ dibuatkan sumur resapan. Karena tanahnya bisa meresap air. Tapi di tanah yang water levelnya itu sudah di atas dan jenis tanahnya tidak meresap air, itu harus dipompa, ditarik. Sehingga di tempat yang ada cekungan, air itu ditarik, dipompa. Kalau tempat cekungan tapi tanahnya bisa menyerap, di situ dibuatkan sumur resapan, sehingga terserap ke bawah. Kemudian yang dari rob dibuatkan tanggul. Nah, yang kejadian kemarin ini kan hujan lokal. Hujan lokal yang tinggi. Nah, di Jakarta ini kapasitas sistem drainase kita itu 50 cc 50 cm per detik. 50. Nah, curah hujan sampai dengan 50 cm kita bisa tanggung. Nah, kemarin itu saya belum lihat datanya. Tapi pasti di atas itu. Kita pernah ngalamin sampai 370. Wow. Itu 2020 waktu banjir besar. Itu 370. Bahkan Halim Perdana Kusuma. Banjir. Iya, aku ingat itu. Ingat kan? Banjir yang terjadi kemarin nih, termul pada nyalahin Anies Baswedan. Padahal Anies Baswedan udah nggak ngejabat. Dan itu di Jakarta Utara ya terjadi hujan, di seluruh Jakarta juga hujan juga memang. Itu kalau nggak salah 2 malam 1 hari. Ya, itu hujan yang berkepanjangan. Gue kemarin di tol, itu hujan juga, terus banjir juga di dalam tol. Kagak usah di jalan biasa. Padahal jalan tol itu biasanya lebih tinggi dibandingin jalan biasa. Dan satu lagi, di peak juga banjir. Di peak tuh yang elit, yang tinggi, banjir. Nih, kalau lu nggak percaya, ya, gua kasih video kemarin gua di tol ya. Tol airport. Ya. Aduh, di dalam tol. Aduh, kayak laut. Ampun dah tuh. Mancing enak ini dalam tol. Tuh, kayak laut tuh. Di dalam tol tuh banjir. Mana yang ledek-ledek Anies Baswedan nih? Dalam tol aja banjir. Pak Anies, gimana nih Pak? Kita mau keluar nggak bisa. Karena ini udah mulai musim hujan dan di luaran sana pada kena banjir. Jadi bagaimana ini solusinya Pak? Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Lah, kalau nggak dialirkan keluar, dialirkan kemana Pak? Tahan airnya di rumah Anda. Tahan airnya di rumah Anda. Lah, bagaimana caranya Pak? Bangun di situ sumur resapan. Oh, jadi kita harus bikin sumur resapan gitu Pak di dalam rumah. Bikin sumur resapan di dalam rumah. Mau berapa banyak kita buat sumur resapan di dalam rumah? Emang cukup buat sumur resapan gitu untuk menampung air hujan? Terus apa nggak bahaya ya kita buat sumur resapan di dalam rumah? Takutnya kita lupa. Pas begitu lewat di atas sumur resapan kita terjatuh. Yang ada malah koet. Terus gimana selanjutnya Pak? Setelah kita buat sumur resapan di dalam rumah, Air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. nggak boleh dialirkan keluar. Nanti yang ada rumah kita tenggelam duluan dong. Oh, gitu ya Pak. Aku sangat bersyukur sekali loh kalau musibah di Aceh, di Sumatera Barat itu habis semua, aku bersyukur sekali. Karena apa? Karena orangnya ini nggak beriman, nggak ada terimanya diturung pemerintah itu. Orang-orang itu semua pengkhianat semua lah.
ditolong melalui helikopter, melalui apa semua itu katanya lambat, keadaannya nggak ada. Orang ini semua munafik, orang nggak baik semua itu. Kenapa nggak dihabisi semua sama bencana sama Allah? Dilenyapkan semua kan lagi baik loh. Kalau Aceh, Sumatera itu dilenyapkan semua lagi baik, lagi senang. Saya sangat bersyukur sekali lah. Orang ini nggak buruk sekali lah. Mentalnya buruk sekali, imannya pun buruk sekali.